Tiga respon di tengah masalah pertama. Bersyukur apa yang Tuhan buat dalam hidup kita kedua. Siap menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan ketiga. Tetap beriman di tengah kesulitan. Nah, kita akan melihat saudara bahwa di dalam kehidupan Ayub ini ada tiga hal yang akan kita bahas ketika ia di dalam hidup dalam satu kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Yang pertama tadi, bahwa bersyukur apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Kata bersyukur itu adalah kata-kata yang indah, tetapi tidak seindah ketika kita ada di dalam masalah. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal pertama, mulai ayat 14 sampai ayatnya ke-19, di sana menceritakan bagaimana Ayub mengalami musibah, mengalami satu masalah dalam hidupnya atau dalam keluarganya. Di pasal pertama itu ayat 14 dan 15, di mana masalah Tuhan izinkan pertama adalah orang-orang Seba menyerang dan merampas lembu sapi dan keledai. Baru dia bilang, tinggallah aku yang selamat itu membantunya. Di ayat ke-16 dia berkata, api dari langit yang menyambar dan memakan habis kambing domba. Masalah yang kedua, dia berkata, tinggal aku yang selamat itu pembantunya. Masalah yang ketiga, bahwa orang di ayat 17, orang-orang Kasdi menyerbu dan merampas unta-unta. Masalah yang keempat di ayat 18 sampai 19, di mana di sana bahwa anak-anak Ayub menjadi korban, meninggal dunia akibat angin ribut dari seberang padang gurun. Nah, kalau kita melihat bahwa respon ketika ada di permasalahan, di dalam pada masalah, bagaimana respon Ayub ketika hal ini terjadi serta merta, sekejap mata semua harta bendanya, semua harta kekayaan, bahkan sampai orang-orang yang dikasihinya meninggalkan dia. Ini berat, ini sulit secara manusia untuk bersyukur. Ini sulit secara manusia untuk kita mampu bersyukur apa yang sedang terjadi. Tetapi Ayub punya respon yang baik. Di dalam Ayub pasal pertama ayat 21 dia berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Respon Ayub ini sangat luar biasa, di mana ketika kehilangan segala-galanya, kehilangan harta kekayaan, kehilangan anak-anaknya, tetapi dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi intinya dari permasalahan ini, Ayub tidak mengalahkan Tuhan. Ayub tidak kecewa dengan Tuhan. Ayub tidak stres dengan keadaan yang dihadapinya. Tetapi kita melihat bagaimana responnya ketika serta-merta masalah yang dihadapi begitu berat secara ukuran manusia. Tetapi dia berkata, Tuhan yang memberi, juga Tuhan yang mengambil. Pertanyaannya, sanggupkah kita berkata rencana Tuhan adalah yang terbaik ketika kita ada di dalam masalah? Tidak gampang, sulit secara kita, tapi kita belajar satu tokoh yang dipakai oleh Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesulitan dia mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika seseorang yang kita kasihi, ketika seseorang yang kita kasihi meninggalkan kita, bukan sementara, bukan setahun, 2 tahun, dan seterusnya, tetapi dia meninggalkan kita selama-lamanya. Ini bukan
bukan perkara yang mudah bagi kita orang-orang percaya. Ini sulit secara kita. Kalau kita tidak kuat, pasti kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Seringkali ketika seseorang meninggalkan kita, seringkali kita kata, oh ini tidak mungkin, kok Tuhan ambil seperti ini, dan macam-macam omelan. Tetapi ayo punya respon yang baik. Kalau kita tidak kuat, pasti kita tinggalkan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa, dan kita mulai memperhitungkan dengan Tuhan. Tetapi apakah yang Tuhan buat dalam keluarga kita itu salah? Tidak salah. Semua di dalam rencana dan kendali Tuhan. Semua di dalam rencananya. Nah, itu sebabnya yang pertama, di tengah kesulitan yang kita hadapi, respon yang pertama, tetap bersyukur apa yang Tuhan buat. Yang kedua adalah menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita masih di dalam konteks ayat. Di dalam pasal yang kedua kita akan melihat bagaimana masalah kedua yang Tuhan izinkan terhadap di dalam kehidupan ayat. Pasal kedua ayat ke-7, di mana dia bukan saja hanya mengalami harta kekayaan dan anak-anaknya kehilangan, tetapi Tuhan izinkan lagi bara yang busuk di dalam kehidupan, lalu penyakit sampai seluruh hidup. Nah, kalau kita melihat bahwa di sana kita akan melihat di mana dari pasal 2 ayat ke-7 dan sampai ayat ke-10, di mana istrinya melihat kenyataan, melihat keadaan Ayub yang bukan semakin baik. Maka bagaimana respon istrinya akan hal ini? Dia berkata, kutukilah alammu itu, tinggalkanlah alammu itu. Apakah kamu masih bertekun? Apakah kamu masih bertahan kepada alam? Apakah kamu masih percaya sungguh kepada alam? Nah, inilah istri yang tidak menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Saya tidak tahu dengan keluarga saudara, apakah istrimu seperti istri Ayub, atau sebaliknya suamimu sama seperti Ayub ini tidak menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup. Tapi kita belajar respon Ayub. Dia berkata, apakah kita hanya menerima kenyataan yang tidak sesuai yang kita inginkan? Apakah kita hanya menerima hal yang baik daripada Tuhan, tidak menerima yang buruk? Dalam semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tetap menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi saya katakan bahwa menerima kenyataan yang tidak sesuai yang kita inginkan itu tidak mudah, itu tidak gampang. Ada banyak di antara kita hanyut di dalam kesedihan dan berada dalam kekecewaan. Apalagi keadaan yang sedang kita hadapi bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Di sini kita sering terjebak sehingga kita mengambil satu kesimpulan, keputusan yang salah, sehingga pada akhirnya kita kecewa, kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Kenapa begitu banyak orang hidup di dalam kekecewaan? Yang pertama, karena mereka tidak siap menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Yang kedua, karena mereka sudah meletakkan pengharapan mereka kepada hal yang fana, bukan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena mereka terlalu berharap kepada sesuatu sampai-sampai menggeser Tuhan di dalam kehidupan mereka. Satu statement dia berkata seperti ini: setiap kali kita merasa kecewa terhadap sesuatu, sesungguhnya kita telah menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal yang mengecewakan kita.
Jadi ternyata tidak semua keluarga itu mendukung kita, saudara. Ya, tidak semua keluarga itu mendukung kita dan peduli apa yang kita hadapi. Mungkin mereka mendukung kita di saat kita bahagia, di saat kita semua pekerjaan pelayanan kita mulus-mulus. Tetapi disitulah kita melihat, di saat kita berada di dalam kesulitan, di saat kita ada di dalam masalah, apakah keluargamu masker dan mendukungmu tetap hidup di dalam Tuhan, atau seperti apa? Walaupun keluarga itu sudah menjadi Kristen, tidak menjamin punya iman yang kuat di saat badai datang menerpa hidup ini. Haleluya. Tetapi kita belajar dalam kehidupan Ayub bahwa Ayub siap menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Yang terakhir, respon di tengah masalah. Yang terakhir, tetap beriman sekalipun kesulitan terus datang menerpa hidup kita. Masih di dalam konteks Ayub. Masalah yang ketiga yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub, yaitu melalui teman-teman dekatnya. Yang pertama Elifas, yang kedua Bildad, yang ketiga Jofar, dan keempat Elihu. Yang ketiga ini ketika Ayub ada di dalam masalah, ketika Ayub sudah kehilangan semua harta bendanya, orang-orang yang dikasihinya, bahkan Allah mengizinkan bara busuk di dalam hidupnya, penyakit. Dan ketika ini justru teman-teman dekatnya, teman-teman yang selama ini mendukungnya, apa yang terjadi? Mereka menjauhkan diri, mereka menjauh kepada Ayub. Dan bukan saja hanya menjauh, tetapi melontarkan kata-kata yang menjatuhkan, melontarkan kata-kata yang tidak membangun, melontarkan kata-kata yang bukan membuat Ayub tetap semangat mengiring Tuhan. Tetapi justru ketika Ayub ada di dalam masalah, perkataan Elifas di dalam pasal 4 dan pasal kelima Ayub, dia berkata, penderitaan adalah tanda dosa, bertobatlah supaya dipulihkan. Anda dihukum karena dosa tidak, Anda dihukum karena dosa, tidak perlu keterangan. Itu perkataan Elifas. Sementara perkataan Bildad dalam Ayub pasal 8 ayat pertama sampai 22, di mana di sana dia berkata, si penderita pasti berdosa. Yang kedua, orang benar selalu diberkati. Yang ketiga, orang fasik dihukum. Jadi berusahalah hidup benar. Nah, ini kata-kata yang menjatuhkan. Yang ketiga, teman yang ketiga adalah Jofar. Ayub pasal 11 sampai pasal 20, di mana dia kata, jangan menyalahkan Allah, bertobatlah akan dosamu. Dan dia berkata lagi, orang fasik saja yang dihukum. Nah, ini kata-kata mereka ini membuat Ayub bukan semangat secara manusia, tetapi menjatuhkan. Tetapi ada satu yang bijaksana, teman Ayub, yaitu Elihu. Dia meresponi ketika Ayub ada di tengah masalah. Dia berkata, Allah memakai penderitaan untuk mendidik manusia. Allah memakai satu masalah supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi ketiga temannya ini justru melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang menjatuhkan Ayub. Tetapi Ayub tetap semangat, Ayub tetap memandang Tuhan, bukan dengan perkataan mereka. Karena Ayub katakan bahwa hidup ini bukan ditentukan perkataan orang, tetapi ditentukan oleh perkataan Tuhan. Satu pertanyaan, bagaimana jawaban Ayub atas perkataan teman-temannya? Dia menyimpulkan, Ayub pasal 23 ayat 10, dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas.
Ayub tahu bahwa hidup ini bukan ditentukan oleh perkataan orang. Jadi saudara, kalau engkau difitnah, kalau engkau dijatuhkan melalui perkataan-perkataan yang pedas, perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang tidak membangun, ingat bahwa hidup kita ini tidak ditentukan oleh perkataan orang, tidak ditentukan oleh perkataan mereka, tetapi hidup kita ini ditentukan oleh perkataan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan yang amat dalam, seharusnya iman kita muncul dan berkata, Tuhan Immanuel selalu besertaku. Satu contoh di dalam Alkitab, dalam Mazmur, ketika berada di tengah kesulitan, yaitu Daud. Ketika Daud ada di dalam satu kesulitan, di dalam masalah, tetapi respon Daud yang luar biasa. Dia berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat keempat, dia berkata seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku diperhadapkan begitu banyak perkara-perkara, kesulitan, masalah apapun yang sedang diperhadapkan kepadaku, aku tidak takut. Karena kenapa? Allah selalu beserta. Kalau Allah beserta kita, Roma katakan, Roma 8, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Haleluya. Yang kedua, respon Daud ketika ada di dalam masalah. Mazmur pasal 56 ayat keempat, dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di saat kita mulai khawatir, di saat kita mulai ragu, di saat kita mulai bimbang akan hidup ini, mari ketika kita mulai khawatir, justru kita dekat dengan Tuhan, justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti Daud ini, dia berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Di dalam Mazmur 119 ayat 71, dia berkata di sana bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Daud mengalami banyak masalah, tetapi dia berkata, oh aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku mengerti kehendakmu, supaya aku belajar akan ketetapan-ketetapanmu, supaya aku mengerti rencana-rencana apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu pertanda supaya kita dekat dengan Tuhan dan kita belajar akan tahu hati Tuhan. Kata supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu itu menunjukkan supaya aku belajar mengerti kehendakmu, supaya aku belajar beriman kepadamu, dan supaya aku sadar bahwa Engkau Tuhan selalu besertaku. Kesimpulan, melalui kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Ayub, justru Ayub memiliki banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Ayub pasal 42 ayat kedua, dia berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Ayub, justru dia punya pengalaman yang baru bersama dengan Allah. Ketika Allah memulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat, ketika Allah memulihkan kehidupan Ayub yang luar biasa, Ayub katakan, aku tahu Allah mampu, Allah bisa, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana yang jahat,
Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang memalukan. Tidak ada rencana Tuhan yang mengecewakan. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Bukan lagi hanya kata orang aku mendengar tentang Tuhan, tetapi aku sendiri alami campur tangan Tuhan. Luar biasa. Makanya kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita masalah, itu artinya supaya kita punya pengalaman yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Ayub katakan tadi, bukan hanya kata orang lagi, aku mendengar tentang engkau, tapi aku sendiri yang mengalami akan hal itu. Ayub pasal 42 ayat kelima dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Punya pengalaman yang begitu dalam bersama dengan Allah. Kata aku tahu itu dikutip oleh Rasul Paulus. Dia berkata di dalam Roma 8 ayat ke-8 ayat 28, dia berkata, kita tahu sekarang apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau Ayub katakan aku tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal, maka Rasul Paulus berkata kita tahu juga bersama bahwa Allah juga campur tangan di dalam kehidupan kita. Apa yang hilang selama ini dengan Ayub, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Dan apa yang sedang engkau alami hari ini, apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, mungkin engkau hari-hari ini banyak mengalami persoalan usahamu makin sepi atau hal yang lain, tetapi kalau Ayub Tuhan bisa pulihkan, yakinlah kita juga Tuhan bisa pulihkan masalah ekonomimu, masalah finansialmu, keluargamu yang selama ini mungkin kacau balau, keluargamu yang tidak mendukungmu, tetapi yakinlah bahwa keluargamu akan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga keluargamu menjadi kembali keluarga yang harmonis, keluarga yang mengutamakan Tuhan, keluarga di mana engkau senantiasa hidup bersama untuk memuliakan Allah. Melalui 3 respon ini, ketika kita ada di tengah persoalan, ketika kita ada di dalam masalah, yang pertama tadi bahwa bersyukur apa yang Tuhan buat, yang kedua menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan, dan yang ketiga ketika kita ada di dalam ketika kita ada di dalam kesulitan, tetap berimanlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita. Tuhan berkati.